Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Baik, pagi hari ini setelah saya dan keluarga bersembahyang bulan purnama. Sekarang kalau bulan purnama, kemudian bulan mati, bagi umat Hindu itu wajib mereka bersembahyang di rumah. Juga kalau sempat mungkin ada waktu bisa kumpul. Baik, pada pagi hari ini saya sehabis sembahyang ini pada pagi hari ini ingin melanjutkan kembali catatan kritis saya melalui vlog saya ini. Jadi seharusnya ini catatan kritis ke-10, tetapi karena ada hal yang lebih urgen, yang pandangan saya lebih penting, saya mencoba untuk membahas satu catatan kritis yang sebenarnya nomor urutnya itu di sekitar nomor urut 70-an. Jadi apa itu catatan kritis saya yang ke-76 sebenarnya, karena ini menarik untuk segera saya sampaikan ke rekan-rekan yang mungkin juga akan bisa memberikan referensi tambahan berkaitan dengan konsep pembangunan daerah atau konsep pembangunan di tingkat lokal. Apakah itu sebenarnya catatan kritis ke 76 yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Mohon maaf, bukan yang ke-76 tapi ke-62. Jadi itu tema tentang super jembrana. Sekali lagi saya pertegas, apa itu tema yang ke-62 yang akan saya bahas pagi hari ini, yaitu super jembrana. Bisa juga dibalik, jembrana super. Kenapa saya ambil tema ini? Karena catatan saya mengingatkan saya pribadi, mungkin kalayak publik juga ingat, apa itu super jembrana, apa itu jembrana super. Jadi ingatan saya, Kabupaten Jembrana adalah kabupaten yang bisa didedikasikan sebagai inovator pertama di Nusantara. Inovator pertama di Nusantara yang lahir, yang mencuat, yang meroket di awal era reformasi. Artinya dilandasi oleh semangat reformasi. Pada waktu itu sekitar tahun 2000 di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Gigi Igede Winasa, yang notabene beliau perjalanan karirnya tidak hanya pernah mengenyam sebagai birokrat, tetapi beliau juga sempat mengenyam karir di dunia akademis, khususnya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Saraswati Denpasar. Kemudian dalam perjalanan karirnya juga beliau sempat menggeluti sebagai pengusaha di bidang kesehatan. Beliau mungkin memiliki banyak klinik dan apotek di Bali ini. Nah, itu sebenarnya saya ingin mengangkat super jembrana, jembrana super, suar jembrana. Jadi harapan saya ini fenomena yang dahulu terjadi itu ketika jembrana di titik supernya itu, ketika jembrana menjadi superior di tanah Nusantara pada era tahun 2000 hingga 2010-an itu, mengimplikasikan hadirnya tamu-tamu dari berbagai daerah, dari Pemkab, Pemkot se-Indonesia, termasuk beberapa pemerintah provinsi seperti Gorontalo yang intens sekali dulu, dan juga Provinsi Sumatera Selatan, Pak Alex Nurdin, pada waktu itu dipanglimai, gubernurnya Pak Alex Nurdin. Beliau yang sebelumnya sebagai bupati di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan menerapkan apa yang dilakukan Jembrana,
kemudian setelah naik kelas menjadi gubernur dia melakukan hal yang sama sebagaimana dia lakukan di kabupatennya saat menjadi bupati, yang notabene hal-hal itu merupakan adopsi dari program-program yang dilaksanakan Jembrana dulu. Jadi itu prolog saya di awal berkaitan dengan Super Jembrana ini, Jembrana Super ini, yang ingin saya angkat pada tema ini untuk menggugah semangat masyarakat, baik itu masyarakat di Provinsi Bali maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Jembrana. Berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Jembrana di era reformasi, di awal reformasi, sebenarnya kalau kita cermati dari sisi filosofis, mungkin itu merupakan jawaban dari kegundahan Peter Drucker yang pada saat dia menulis buku dengan berjudul Masyarakat Pasca Kapitalis, salah satu item yang dia bahas adalah berkaitan dengan masyarakat berpengetahuan. Lalu apa yang menjadi hubungan hal tersebut dengan apa yang pernah dilakukan di Jembrana di awal reformasi tersebut? Ternyata pada masa itu apa yang disampaikan oleh Peter Drucker, masyarakat berpengetahuan, syarat utamanya harus cerdas, kan gitu ya. Sebelum dia cerdas, dia harus sehat. Jadi pada masa itu, pada masa kejayaan Jembrana dulu, adalah yang namanya program pendidikan gratis dari tingkat SD sampai SMA, kemudian ada kesehatan gratis yang diberikan pada warganya. Artinya apa yang menjadi kegundahan Peter Drucker secara empiris di lapangan pertama kali dijawab oleh Kabupaten Jembrana. Nah, itu yang berkaitan dengan hal filosofis yang menjadi kegundahan dari Peter F. Drucker, salah satu sosiolog terkemuka di dunia. Kemudian yang kenapa? Pertanyaannya kenapa saya mengangkat tema ini? Jadi pesan yang ingin saya sampaikan pada vlog saya ini, saya berharap sekali kita semua di Indonesia, khususnya di Nusantara, di Nusantara umumnya, di Bali lebih khususnya, kemudian lebih khusus lagi di Kabupaten Jembrana. Jadi kita pernah mengalami masa kejayaan di tahun 2000 sampai 2010. Artinya apa? Prestasi dari sisi urusan-urusan pemerintahan daerah yang kaitannya dengan pelayanan kepada publik dan sudah dirasakan oleh publik di Jembrana. Apa yang sudah bisa kita capai di periode itu, kenapa tidak kita angkat lagi? Jadi momentum yang sangat baik ini di depan mata kita, sebentar lagi ada momentum yang bagus, ada momentum perhelatan untuk mencari pemimpin baru. Jadi momentum mencari pemimpin baru itu mari kita gunakan, kita manfaatkan. Kita sebagai warga yang tinggal di Kabupaten Jembrana mengharapkan momentum itu bisa menjadi titik tolak kita untuk kembali menjayakan Jembrana. Jadi apa yang sudah kita capai 10 tahun beberapa dekade yang lalu, ayo kita rebut kembali. Jadi tidak hanya dari sisi prestasi, angka-angka numerik, tetapi bagaimana kita merasakan hal yang sama pada dekade itu. Di mana pada masa itu secara umum masyarakat di Jembrana merasakan perasaan yang gemah ripah loh jinawi. Karena biaya pendidikan sudah gratis, biaya kesehatan sudah gratis. Kemudian banyak program-program yang memberikan manfaat kepada kita semua di Kabupaten Jembrana. Itu yang pertama. Kemudian dengan momentum yang saya sampaikan tadi, kita akan menghadapi suksesi kemungkinan di tahun depan itu. Poin penting harus yang kita harapkan, yang kita mungkin bisa sepakati bersama, bagaimana kita melakukan pendemokrasian demokrasi di Kabupaten Jembrana. Tidak hanya di Jembrana, tetapi juga di Provinsi Bali. Demikian juga di Indonesia. Apa maksudnya pendemokrasian demokrasi? Jadi demokrasi yang dilakukan, election, pemilihan secara langsung itu, mari kita lakukan, mari kita upayakan betul-betul merupakan pemilihan yang bermartabat, demokrasi yang bermartabat.
Jangan sampai kejadian, mohon maaf, 4 tahun lalu terulang kembali. Semacam patut diduga terjadi skenario yang sebenarnya rakyat mengetahui apa yang terjadi di belakang panggung itu. Jadi mari harapan kita suguhkan demokrasi yang bermartabat di Jemberana. Siapapun itu, siapapun mereka, kita dorong mereka untuk berkompetisi. Siapapun yang memenangkan kompetisi, mari kita dukung bersama. Tapi dengan catatan, lakukan pendemokrasian demokrasi yang baik dan bermartabat. Jangan lagi terulang kasus, mohon maaf, kemungkinan besar hal yang seperti terjadi 4-5 tahun yang lalu. Sehingga dengan konsep pendemokrasian demokrasi di Jemberana itu, harapan kita tentunya yang muncul adalah orang yang terbaik. Siapapun itu orangnya, mari kita dukung. Baik itu mungkin si A, baik itu mungkin si B, atau mungkin si C. Tetapi yang kita kedepankan proses yang bermartabat. Sehingga masyarakat betul-betul disuguhkan calon-calon yang memang melalui proses yang normal, tidak ada permainan di belakang panggung. Itu harapan kita tentunya. Sehingga dengan 3 poin tadi merupakan satu alasan, satu motivasi bagi saya untuk menyampaikan vlog pada pagi hari ini. Artinya apa kata kuncinya? Harapan saya Super Jemberana, Jemberana Super itu harus kita cita-citakan, kita targetkan untuk bisa kita gapai bersama dengan bersatu padu. Bagaimana caranya? Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada proses election beberapa bulan, beberapa tahun ke depan, kita buat proses yang terbaik tanpa ada hal-hal yang merugikan kita semua atau masyarakat secara umum. Itu yang paling penting. Kemudian bercerita tentang Suar Super Jemberana tadi, kejayaan Jemberana, tentunya banyak aspek yang menunjukkan bahwa kita memang berjaya pada era tahun 2000 dan 2010. Jadi misalnya fakta di lapangan yang bisa kita tangkap bersama, bisa kita cermati bersama. Misalnya pertama, keberadaan Civic Center pertama. Jadi satu-satunya daerah yang pertama memberlakukan Civic Center dalam satu areal, kantor instansi aparatur pemerintah daerah dalam satu areal adalah Jemberana. Jadi memang Jemberana itu suara pertama ketika kita bicara tentang Civic Center tadi. Kemudian beberapa tahun ke depan dengan banyaknya orang studi banding, akhirnya apa yang kita lakukan diadopsi oleh daerah-daerah lain. Artinya apa? Semangat itu semangat positif yang harus kita tularkan, yang tentunya kalau itu baik pasti akan diadopsi oleh daerah-daerah lain. Kemudian yang kedua, aspek yang mungkin bisa kita tangkap bersama, telekonferensi pertama. Telekonferensi pertama terjadi di Jemberana. Pada saat itu kita menggunakan yang namanya JINET, Jemberana Internet, Jembarwana Internet. Artinya pada masa itu antara satu kantor misalnya yang berada di luar Civic Center, misalnya kantor kepala desa, kantor camat, bisa melakukan telekonferensi dengan pejabat-pejabat yang ada di pemerintah daerah. Itu yang hal aspek kedua, indikator kedua bahwasanya Jemberana itu menjadi suar, menjadi inovator pertama di Indonesia. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga, aspek yang ketiga atau fakta yang ketiga, pertama kali memberlakukan absen sidik jari Jemberana. Saya masih ingat, dan itu tidak terbantahkan lagi. Sehingga apa yang sudah kita lakukan terdahulu, kemudian banyaklah ditiru oleh daerah-daerah lain atau bahkan oleh kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Jakarta. Kemudian hal yang keempat, contoh bukti konkret yang keempat adalah pemberlakuan melaksanakan e-voting pertama. Bukan hanya mungkin di Indonesia, tetapi mungkin di dunia. Meskipun pada masa itu masih sebatas e-voting pemilihan kepala dusun dengan kepala lingkungan. Tetapi e-voting sudah kita lakukan. Nah, terlepas bagaimana nanti perkembangan e-voting, apakah akan digunakan secara nasional atau tidak, itu hal berbeda. Tetapi kita sudah mencoba mengimplementasikan apa yang namanya pemerintahan digital. Kemudian faktor yang keempat adalah lelang jabatan pertama. Saya masih ingat. Saya mungkin peserta
gerbong pertama yang ikut namanya lelang jabatan. Pada saat itu saya mencoba mengikuti untuk lelang jabatan eselon 4. Jadi eselon 4 saja dulu dilelang. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, itu salah satu bukti nyata, indikator atau implementasi nyata bentuk nomor 5 atau poin kelima yang dilakukan oleh Jembrana. Kemudian poin ke-6 misalnya melaksanakan program kesehatan gratis. Jadi memang pada masa itu kenapa masyarakat merasakan gemah ripah loh jinawi, hanya berbekal KTP kita bisa ke dokter di dekat rumah kita, atau dokter-dokter praktik swasta yang ada di sekitar rumah kita hanya berbekal KTP kita bisa berobat gratis. Bahkan yang paling fenomenal adalah kita juga bisa masuk ke dokter gigi gratis, berapa kali pun Anda ke dokter gigi pada masa itu. Jadi ini program yang saya sebut sebagai program ke-6 betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jembrana. Pada waktu itu belum ada program nasional, sehingga di Jembrana program itu namanya JKJ, Jaminan Kesehatan Jembrana. Nah, itu program yang ke-6. Kemudian ada program yang ke-7, pendidikan gratis mulai SD sampai SMA. Jadi tidak ada bayar apa-apa. Bahkan di Jembrana mungkin pertama sekali lagi ada diberikan operasional bus sekolah. Jadi bus sekolah itu beroperasi ke seluruh Jembrana, ada pembagian teknisnya seperti apa, itu kewenangannya perhubungan. Yang jelas adik-adik murid SMP SMA pada waktu itu, kalau yang terlalu jauh mungkin bayarnya hanya 1.000. Tetapi program ini sangat membantu orang tua yang memiliki anak sekolah. Karena apa? Karena mereka tidak perlu lagi memberikan sepeda motor kepada anak-anaknya, cukup naik bus sekolah. Nah, itu yang berkaitan dengan pendidikan gratis dari tingkat SD sampai SMA. Dan saya masih ingat sekali hal yang misalnya berkaitan dengan program pendidikan sangat riskan apabila didengar oleh pemerintah daerah ada guru-guru yang mencoba untuk memberikan privat tambahan bagi anaknya. Itu mohon maaf tidak diperbolehkan, karena sudah secara maksimal diberikan secara formal pada saat jam sekolah. Itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan program pendidikan gratis dari tingkat SD sampai dengan SMA. Kemudian program beasiswa, pemberian beasiswa kepada putra-putri Jembrana yang kuliah baik di Bali maupun di luar Bali. Ada persyaratan teknis, ada persyaratan IPK, ada persyaratan akreditasi kampus. Jadi itu bisa dikatakan untuk level pemerintah kabupaten kota, bahkan mungkin bisa digabung provinsi juga. Mungkin pertama di Indonesia memberikan beasiswa kepada adik-adik yang sedang mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Itu fakta empiris program yang ke-8, sehingga Jembrana bisa menjadi daerah yang super pada masa itu, sehingga betul-betul menjadi kabupaten yang diperhitungkan di pentas nasional. Kemudian juga program yang ke-9 itu adalah kaitannya dengan infrastruktur, itu pembangunan gedung-gedung instansi pemerintah, kantor-kantor camat dibuat desain modern, kemudian dipenuhi juga sarana prasarana di dalamnya. Kemudian periode berikutnya pembangunan kantor-kantor kepala desa, sehingga hal ini berkaitan dengan manajemen organisasi, kaitannya dengan pelayanan publik, kualitas pelayanan publik bisa menjadi lebih baik. Kemudian para aparatur pemerintah, termasuk aparatur pemerintah desa, bisa bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu beberapa hal, ada 9 contoh konkret bagaimana Jembrana itu bisa dikatakan sebagai kabupaten super, inovator pertama di Indonesia, di Nusantara. Berkaitan dengan itu tentunya sebagaimana motif saya membuat vlog ini, tujuan saya membuat vlog ini, tujuan saya membuat video ini, mari kita di Bali, termasuk pemerintah Bali, pemerintah Provinsi Bali, kita bangunkan Jembrana. Kita bangunkan masyarakat Jembrana, kita dorong Jembrana untuk kembali bangkit lagi sehingga bisa menjadi kabupaten yang maju lagi. Tidak hanya bicara nomor 1 di Bali, tetapi menjadi nominasi pertama di tanah air. Karena kita sudah mencapai titik itu. Nah, caranya seperti apa? Sebagaimana penyampaian saya tadi, mari
kita lakukan proses pendemokrasian yang baik. Mari kita dorong putra-putra terbaik Jemberana untuk maju. Sehingga kita memperoleh pemimpin yang terbaik. Siapapun yang menjadi pemimpin ke depan harus kita dukung. Urusan partai politik warna-warni itu urusan nomor 12. Ketika kita memperoleh calon yang terbaik, harus kita dukung siapapun orangnya. Mungkin demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Super Jemberana, Jemberana Super, Suar Jemberana yang telah sampai kemana-mana. Tentunya sebagai penutup harapan saya, ayo kita bangkitkan Jemberana, kita jayakan Jemberana sehingga masyarakat menjadi sejahtera kembali, sehingga Kabupaten Jemberana menjadi kabupaten terbaik lagi di Indonesia, di Nusantara ini. Demikian vlog saya pada pagi hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.